dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Selamat sore dan salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa Advent di hari yang pertama ini. Dan kita akan diajak untuk merefleksikan sabda Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum lebih jauh kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan Allah yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih, sumber kebenaran dan pengetahuan, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih dan syukur atas setiap berkat-Mu. Sore hari ini bersama dengan keluarga kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan kasih-Mu, kiranya hikmat Allah terus hadir melimpahi kami. Dan kami pun bersepakat bersama keluarga untuk dapat merenungkan sabda Tuhan ini dengan hati yang gembira. Di dalam Kristus Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu hadir menerangi hati kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah sabda Tuhan untuk kita. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema tentang menyambut Tuhan dengan sukacita. Saya percaya saudara ada perasaan yang penuh dengan sukacita ketika saudara menjemput keluarga kita atau sahabat kita yang datang berjumpa dengan kita. Walaupun orang yang akan kita jumpai ini sudah berkali-kali berjumpa dengan kita, tetapi selalu ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita, ada perasaan yang haru yang kemudian saudara ungkapkan, ekspresikan dengan pelukan. Saudara mempersiapkan semuanya, baik di rumah, bahkan ketika saudara menjemputnya di bandara, di stasiun, di terminal, saudara pasti akan menunggu dengan harap-harap cemas. Dan ketika saudara berjumpa, walaupun protokol kesehatan tidak boleh bersalaman, tidak boleh berciuman pipi, tetapi karena rasa haru, rasa senang, semua seakan-akan terabaikan. Kita memeluknya, dan lalu kemudian kita menjabat tangan, dan kita dapat mengungkapkan kerinduan kita atas perjumpaan itu. Walaupun sekali lagi, orang yang kita jumpai itu sudah berkali-kali berjumpa dengan kita. Artinya saudara telah mengenalnya jauh dan panjang. Bagaimana saudara ketika saudara menyambut Yesus? Saudara secara langsung atau secara fisik belum pernah berjumpa dengannya. Saudara dan saya tidak mengenalnya secara fisik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya tanpa kita sadari bahwa menyambut Tuhan itu tidak harus berjumpa secara fisik terlebih dahulu atau mengenalnya terlebih dahulu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana saudara dan saya merasakannya. Kita merasakan kasih keselamatan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karenanya saudara, ketika Tuhan Yesus Juru Selamat itu akan datang kembali ke dunia ini, maka semestinya kita akan menyambut kehadirannya itu dengan sukacita yang penuh. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan tentunya bukan sekedar sambutan yang euforia, sambutan yang meriah, sambutan yang menarik, sambutan yang penuh dengan seremonial. Sama seperti ketika saudara sedang berjalan-jalan di salah satu supermarket atau mall, saudara bisa mempersiapkan semua ornamen-ornamen penyambutan. Saudara mempersiapkan dengan maksimal apa-apa saja yang perlu dibeli,
dicukupi kebutuhannya, lalu saudara bawa pulang untuk melakukan penyambutan itu. Dan suasana di rumah pun saudara bisa tata sedemikian rupa dengan hiasan-hiasan dekoratif dan berbagai pernak-pernik, hadiah-hadiah, berbagai macam makanan yang lezat di dalam penyambutan itu. Tentunya bukan hanya itu. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan Yesus itu adalah rasa syukur kita karena Tuhan Yesus selama ini telah memberikan waktu yang baik kepada kita, saudara. Ia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Di ayat yang ke-15 di sana telah disampaikan tadi. Pertanyaan kita sekarang adalah, persembahan syukur apa yang telah kita persiapkan bagi Tuhan? Petrus mengingatkan di sana bahwa bukan benda berharga yang Tuhan inginkan dari kita sebagai persembahan syukur kita, saudara. Akan tetapi Tuhan menginginkan persembahan syukur dari sikap hidup yang benar di dalam diri kita. Tentunya sebuah sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan yang senantiasa mesti kita usahakan sepanjang hidup kita. Mulai dari berbalik dari sikap hidup yang lama ke dalam sikap hidup yang baru melalui pertobatan. Menjaga dan memelihara diri di dalam sikap hidup yang takut akan Tuhan. Memperlakukan dengan benar setiap orang yang kita jumpai, meskipun orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita telah melakukan semuanya itu tanpa beban dan tanpa keinginan untuk mendapatkan balasan dari sesama kita ataupun dari Tuhan, maka sukacita kita akan semakin penuh. Ini akan menolong kita, saudara, sedemikian rupa untuk menyambut Tuhan. Jadi Tuhan mencintai ketulusan kita, Tuhan mencintai kesungguhan kita, Tuhan mencintai kebenaran kita. Karenanya mari kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya dapat menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur atas sapaan-Mu untuk sore hari ini di dalam persekutuan doa yang pertama. Kami bersyukur melalui sabda ini kami diingatkan agar kami dapat menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, bukan dengan gegap gempita, bukan dengan euforia dekoratif, bukan dengan selebrasi yang harus kami persiapkan, melainkan bagaimana hati yang penuh syukur dengan pertobatan dan tindakan-tindakan yang dapat memberikan dampak berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semuanya, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas panggilan hidup kami dengan hati yang penuh sukacita ini. Kami serahkan kehidupan keluarga, kami serahkan di setiap pergumulan kami, baik menyangkut tentang anak-anak, ekonomi, pekerjaan, apapun itu, kiranya semua kami dapat hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kami pun serahkan persekutuan doa masa Advent selanjutnya ke dalam kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah rasa syukur ini selalu ada pengharapan yang terus kami lakukan. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.